Jadi Pak Hari ini temannya Ahmad. Teman dalam penjara. Ya, temannya dalam penjara. Kata beliau ini temannya Ahmad karena sama-sama dalam penjara. Dia kirim salam sama Ahmad karena beliau juga sudah niat mau tobat. Karena temannya ini, teman kerjanya, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sakit perut. Tiba-tiba beliau meninggal. Akhirnya beliau di situ sadar. Minta nasihat sama saya. Jadi saya bilang, nasihat itu Pak ada dua, kata Rasulullah SAW. Ada nasihat yang berbicara, ada nasihat yang diam. Kata beliau, nasihat yang berbicara itu apa Pak? Saya bilang nasihat berbicara itulah Al-Quran. Nasihat yang diam itulah kematian. Itulah bilangnya saya itu takut sekali Pak. Khawatir saya tiba-tiba dipanggil oleh Allah, belum ada persiapan. Saya sampaikan sama Ahmad, kata Ahmad 88, kalau sudah niat jangan lagi ditunggu, jangan lagi ditangguh-tangguh katanya. Nanti kamu dipanggil malaikat maut baru mau tobat. Secepatnya bilangnya, kasih tahu ke teman saya. Pak Hari ya? Pak Hari namanya. Di Muara Badak? Di Muara Badak. Kata beliau kalau Pak Ramli silaturahmi di Muara Badak, datang ke rumah saya. Beliau sudah 2-3 orang yang datang ke rumahnya beliau. Pasti beliau sudah kenal jamaah. Beliau ada niat mau ikut bergabung 3 hari insya Allah. Nanti kalau kita gerak di Muara Badak, beliau disuruh telepon. Ada nomor teleponnya kita ambil? Bapak aja, mertua saya. Oh, kenal sama mertua tak? Tetangganya. Dekat rumah. Dia masalah apa dulu di penjara? Ya begitu dia, masalah dulu katanya dia tidak ada niat mau nakal-nakal begitu. Dia orangnya dulu pendiam. Keadaan kapan? Dia dulu cari besi tua. Tiba-tiba katanya ada orang kumpul-kumpul, dipanggil, ini ada besi tua. Setelah sampai di situ dipukulin, dikeroyok. Waktu berdarah-darah, akhirnya di situ dia mulai melawan, mulai nakal juga. Akhirnya sampai sekarang. Tapi tinggalnya di Muara Badak di daerah mana? Muara Badak itu di daerah apa ya? Jalur menuju ke Bontang, Pangimpan, daerah Pangimpan di situ namanya. Jadi kata beliau ada niat mau belajar agama, sampai dia minta nasihat sampai jam 12 malam itu tidak mau. Mulai habis sholat isya kita kasih nasihat sampai jam 12 malam. Beliau sangat senang sekali dikasih nasihat karena jarang dia mendengar nasihat agama. Kebetulannya bapak ini kan sudah ada potensi Pak, karena kata alim ulama kita setiap dalam diri manusia itu punya potensi, cuma tidak digarap. Sama seperti tambang itu. Tambang itu barang berharga, cuma karena tidak ada orang yang mengusahakan itu tambang, makanya tetap tertutup di dalam tanah. Sama dengan manusia itu punya potensi. Setiap manusia punya potensi, cuma karena tidak digarap ya begitu tertutup terus. Tapi kalau ada orang yang mau pikirkan, ada orang yang mau usahakan, ya seperti itu besi tua itu. Ya di situ tertimbun tanah, tapi ada orang pikirkan, ada orang yang usahakan pergi cari besi tua, akhirnya ditimbang, dijual, kalau jadi lagi besi baru lagi, akhirnya mahal harganya. Manusia begitu, kalau tidak dipikirkan, tidak diusahakan, ya tetap tertimbun kasihan dengan maksiat. Tapi kalau ada orang pikirkan, usahakan, datang beliau, beri nasihat beliau. Cuma yang jadi permasalahan orang-orang yang mau datang ini, yang orang-orang yang mau datang beri nasihat. Adakah orang-orang yang mau nasihat orang-orang seperti ini? Ya kebanyakan kita kan yang sudah sering ke masjid yang dikasih nasihat, yang tidak pernah ke masjid, maka dibiarkan saja. Orang tuli, kayak apa itu caranya dikasih nasihat kalau orang tuli? Makanya kasih bahasa isyarat, datang mereka. Maka kata Ustaz Abdul Somad, dakwah ini tidak boleh berhenti. Dakwah ini sampai hari kiamat. Insya Allah. Sampai hari kiamat harus dilanjutkan. Karena ini perintah untuk khairah ummah kalau mau kita jadi ummah yang terbaik. Hanya kata alim ulama kita, pahalanya itu kalau kita beribadah di rumah beda pahalanya kalau kita bawa diri kita ke masjid. 27 derajat. Kalau kita bawa diri kita lagi ke Masjidil Haram itu sampai 100.000. Kalau kita bawa lagi diri kita beribadah keluar dari Masjidil Haram sampai 700.000. Masya Allah. Maka jangan ibadah hanya dinikmati.
untuk diri kita sendiri, tapi dibagi, beritahukan ini kepada umat supaya umat juga paham. Tapi sebagian saudara kita menyampaikan dalil bahwa tidak ada perjalanan kecuali 3 masjid, tidak ada perjalanan ibadah kecuali 3 masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Itu kalau untuk ibadah. Orang dakwah ini pergi ke India bukan pergi ibadah, pergi belajar tabligh, belajar dakwah, belajar bagaimana mengajak manusia. Karena kata Pak Kiai, salah satu suruh kita Pak Kiai Muslimin, sekarang sudah banyak cara, sudah banyak metode. Kita mau cepat bisa mengaji, baca Quran, metode 1 hari pun kita bisa, sampai 1 jam itu cara cepat belajar mengaji. Tapi cara itu supaya kita mudah taat sama Allah, ini caranya. Karena kata beliau, saya ini 17 tahun belajar agama, mulai dari sanawiyah, aliyah sampai perguruan tinggi. Nahwu sorab apa, mantik apa sudah dipelajari. Tapi ketika beliau kenal tabligh, keluar belajar 3 hari, kekuatan rohaninya itu mengalahkan yang 17 tahun kata beliau. Ini salah satu kiai suruh kita menyampaikan seperti itu. Maka kalau kita mau paham ini usaha, tidak bisa hanya dilihat begitu saja. Kalau mau ngerti, mau paham, jangan hanya lewat di depan rumahnya orang. Kita tidak tahu isinya rumah, tapi kalau kita masuk ke dalam rumah, biar tidak disampaikan, tidak diceritain, kita akan biasa sendiri. Begitulah tabligh. Kalau kamu hanya lihat orang kesana kemari masak-masak di masjid, pakai jubah kayak apa ini, pakai sorban, orang sakit kepala semua ini. Orang tidak paham kalau tidak masuk. Orang yang mengisi itu pun masih belum paham. Kata orang-orang yang ikut tabligh, nanti dia paham tabligh kalau di akhir kehidupannya mampu mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah orang yang sukses. Jadi tabligh itu bukan penampilan, bukan tapi pakaian, bukan kerja, arahan daripada masyayikh kita. Nah sekarang kita tahu masyayikh, kata pakai Muslimin di salah satu surau Indonesia, ini bisa dipertanggungjawabkan kata beliau. Masyayikh itu banyak, tapi yang perlu kita pahami, perlu kita tahu bahwa kerja yang kita buat ini masyayikh dari awal, Syekh Muhammad Ilyas, Syekh Muhammad Yusuf dan Syekh Namu Hasan. Itulah 3 hadrat. Jadi tabligh ini kita berbeda arahan, tapi jangan sampai itu terjadi konflik di lapangan. Sama-sama kita kerja. Nah, inilah tabligh.